warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan rumus suku KN barisan aritmetika. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan rumus suku KN barisan aritmetika. Nah, sebelum kita belajar bagaimana menentukan rumus suku KN dari barisan aritmetika, saya perlu menyampaikan kepada kalian tentang apa itu barisan aritmetika yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, barisan aritmetika yaitu barisan bilangan dengan selisih antara dua suku berurutan selalu tetap. Mana selisih antara dua suku berurutan pada barisan aritmetika tersebut disebut sebagai beda. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu barisan aritmetika? Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih menentukan rumus suku KN dari suatu barisan aritmetika. Untuk lebih memahami bagaimana konsep menentukan rumus suku KN dari barisan aritmetika, silahkan simak ilustrasi permasalahan pada video berikut ini. Seorang anak bernama Andi sedang memikirkan tentang nasihat yang diberikan oleh ibunya beberapa saat yang lalu. Ibunya pernah menyarankan kepada Andi untuk rajin menabung dan berhemat. Andi kemudian berpikir untuk segera memulai menabung hari ini juga. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai menabung hari ini. Bagaimana kalau aku menyimpan 3.000 saja di hari pertama? Di hari-hari berikutnya aku ingin menabung dengan besar tabungan yang selalu bertambah Rp500 dari hari sebelumnya. Aku jadi penasaran nih, kira-kira pada hari ke-10 berapa ya uang tabungan yang harus aku simpan? Terus pada hari ke-30 berapa uang yang harus aku tabung ya? Aku bingung nih bagaimana cara menghitungnya. Selamat pagi, Ani. Apa yang kamu lakukan di sini? Selamat pagi juga, Andi. Aku hanya duduk-duduk santai aja nih di sini. Ngomong-ngomong, aku lagi butuh bantuan kamu nih, Ani. Apa kamu bersedia membantu saya? Oh iya, tentu saja. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kamu? Begini, saya diberi saran oleh ibu untuk menabung. Dan hari ini saya mulai menabung sebesar Rp3.000. Di hari-hari berikutnya, saya berniat untuk menyimpan uang dengan selisih Rp500 lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Yang ingin saya ketahui, Ani, apakah kamu dapat membantu saya untuk menghitung berapa besar uang yang harus saya tabung pada hari ke-10 nanti? Baiklah, saya akan mencoba membantu kamu menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Berdasarkan informasi yang kamu sampaikan tadi, di hari pertama kamu menabung, kamu telah menyimpan uang sebesar Rp3.000. Berarti jika di hari-hari berikutnya kamu ingin menabung dengan selisih Rp500 lebih banyak dibanding hari sebelumnya. Berarti hari kedua kamu harus menabung Rp3.500. Hari ketiga sebesar Rp4.000, hari keempat sebesar Rp4.500, hari kelima sebesar Rp5.000, hari keenam Rp5.500, hari ketujuh Rp6.000, hari kedelapan Rp6.500, hari ke-9 Rp7.000, hari ke-10 sebanyak Rp7.500. Jadi hari ke-10 kamu harus menabung sebesar Rp7.500.
Terima kasih atas bantuannya, Ani. Penjelasan kamu cukup jelas dan saya telah mengetahui berapa uang yang harus saya tabung di hari ke-10. Terus bagaimana kalau aku ingin mengetahui besar uang yang harus aku tabung di hari ke-30 nanti? Bukankah itu sangat rumit bila harus diuraikan satu persatu seperti tadi? Apa ada cara atau rumus tertentu yang bisa digunakan agar perhitungan uang tabungan saya tadi lebih sederhana? Kalau masalah itu, sepertinya kita membutuhkan rumus khusus untuk menghitungnya. Kalau begitu, aku pikir-pikir dulu ya. Oke, Ani, terima kasih. Sampai ketemu kembali ya. Baiklah, kita telah menyimak video tentang permasalahan yang dialami oleh Andi tadi. Nah, bagaimana kita dapat membantu Andi menyelesaikan permasalahannya? Yuk, sekarang kita uraikan tentang permasalahan tadi. Perhatikan, pada permasalahan yang dialami oleh Andi tadi, kita mendapatkan bahwa U1 atau suku pertamanya yang bisa kita simbolkan sebagai A itu sama dengan 3.000. Kemudian beda atau selisih antara dua suku berurutan itu sama dengan 500. Dan kita bisa tulis U1 sama dengan 3.000, U2 sama dengan 3.000 ditambah 1 kali 500, atau kita bisa tulis A ditambah 1 kali B. Kemudian U3 kita bisa tulis 3.000 ditambah 2 kali 500, atau bisa kita tulis U3 sama dengan A ditambah 2 kali B. Nah, demikian seterusnya sampai dengan U10. U10 sama dengan 3.000 ditambah 9 kali 500, atau bisa ditulis U10 sama dengan A ditambah 9B. Dari uraian tersebut, kita dapat memperoleh sebuah formula atau rumus untuk menentukan rumus suku KN, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Sehingga dari permasalahan tadi yang menanyakan berapa besar tabungan yang dapat ditabung oleh Andi pada hari ke-30, kita dapat menyelesaikannya dengan cara sebagai berikut. U30 atau besar tabungan yang harus ditabung pada hari ke-30 sama dengan A ditambah 29 kali B. Tadi kita peroleh A-nya itu sama dengan 3.000 dan B-nya itu sama dengan 500. Jadi U30 sama dengan 3.000 ditambah 29 kali 500. Itu sama dengan 17.500. Dari penyelesaian permasalahan tersebut, kita dapat menentukan rumus suku KN dari suatu barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, di mana A-nya itu adalah suku pertama, kemudian B itu adalah beda atau selisih antara dua suku berurutan, dan N itu adalah banyak suku pada barisan tersebut. Nah, agar supaya kalian dapat lebih memahami bagaimana menentukan rumus suku KN dari suatu barisan aritmetika, silahkan simak penjelasan dan pembahasan soal berikut. Soalnya itu yaitu suatu barisan aritmetika mempunyai suku ke-5 dan suku ke-10 berturut-turut, yaitu 25 dan 35. Ditanyakan pada soal yaitu tentukan suku ke-15. Nah, kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan cara kita tentukan terlebih dahulu atau kita uraikan terlebih dahulu U5 dan U10 sesuai yang diketahui di soal. U5 tadi sama dengan 25, atau bisa kita tulis U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 25. Kemudian U10 sama dengan 35. Bisa kita tulis A ditambah 9B sama dengan 35. Kalau kita eliminasi, kita peroleh minus 5B sama dengan minus 10. Sehingga diperoleh bedanya sama dengan 2.
Dengan cara mensubstitusi nilai B sama dengan 2 ke persamaan 1 atau 2, maka kita akan memperoleh nilai A yaitu 17. Sehingga kita peroleh suku ke-15 sama dengan A tambah 14B sama dengan 17 ditambah 14 dikali 2 sama dengan 45. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga menyenangkan bagi kalian semua. Sampai berjumpa di lain kesempatan.